Siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus menyampaikan pernyataan penting dan tidak lazim dalam Matius 10 ayat 39. Ia menyebutkan bahwa setiap orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawa. Namun, siapa yang kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan hidup. Apa maksud Yesus tentang kehilangan nyawa demi Dia? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hidup setelah kehilangan nyawa? Dalam ayat ini, Yesus menekankan bahwa hidup sejati yang kekal hanya akan kita peroleh ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Hidup sejati di dalam Kristus merupakan kehidupan baru yang kita peroleh di dalam kerajaan surga. Karena itulah Raja Salomo menyampaikan betapa sia-sianya hal yang kita lakukan selama hidup sementara di dunia ini. Shalom buat saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berkhotbah. Saya mengambil khotbah di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24 tentang kerendahan hati yang diambil dari kisah Deborah. Sebelum kita melanjutkan isi Alkitab ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa buat apa yang Kau berikan hari ini Tuhan, nafas kehidupan dan kesehatan. Biarlah Tuhan senantiasa kami selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu setiap hari secara tekun. Dan itu semua oleh karena pertolongan-Mu ya Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu dalam menyampaikan isi dari segala kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dan memberikan kekuatan setiap hari. Berkati juga Tuhan buat orang-orang yang selalu mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberikan pertumbuhan iman di dalam hati mereka. Tuhan memberi kesehatan dan menjamin segala kehidupan mereka. Biarlah berkat yang selalu hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara pendengar sekalian, saya mengambil di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24 tentang Deborah. Deborah adalah hakim keempat dan satu-satunya hakim perempuan. Ia juga seorang nabi, mediator, penasihat, dan konselor yang baik. Bisa dikatakan ia adalah salah seorang perempuan berpengaruh pada zamannya. Mengapa Deborah bisa sangat berpengaruh? Saat itu adalah zaman patriarki. Perempuan dianggap tidak penting, warga kelas 2. Walau begitu, ia tidak merasa rendah diri. Ia tetap melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan yang baik. Ia melaksanakan perannya sebagai seorang istri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim dan nabi pun, ia tidak menonjolkan diri. Deborah tidak haus kekuasaan. Sekalipun ia berpeluang mengambil alih dari kepemimpinan di Barak. Ia juga tidak haus pujian, walaupun ia berhasil menjadi motivator Barak. Sebaliknya, dengan rendah hati, ia menerima tanggung jawabnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ia mengembalikan segala pujian kepada Tuhan Sang Empunya pelayanan. Bagaimana dengan kehidupan pribadi dan pelayanan kita hari ini? Mungkin kita berkecil hati karena merasa tidak dianggap atau diremehkan dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan. Di sisi lain, kita juga bisa menjadi sombong ketika Tuhan mempercayakan banyak tanggung jawab. Kita menjadi arogan karena merasa sebagai orang penting. Kedua sikap itu keliru. Saya secara pribadi pernah merasakan hal ini di dalam pelayanan Tuhan, di mana di tempat saya ibadah dulu, orang berlomba-lomba untuk menonjolkan diri sebagai seorang pemimpin dan pelayan Tuhan yang berpengaruh di tempat itu.
Tapi satu hal yang saya tangkap, saya melakukan itu tidak ingin manusia yang memandangnya, tetapi saya ingin Tuhan melihat hati saya. Dan biarlah segala suatu pekerjaan untuk melayani Tuhan itu terjadi atas panggilannya, bukan atas dasar ingin menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita sangat berpengaruh di dalam suatu ikatan gereja. Biarlah apapun pekerjaan di dalam Tuhan lakukanlah dengan sepenuh hati, bukan ada keinginan untuk menonjolkan diri kita kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita belajar rendah hati seperti Deborah. Dengan penuh keberanian, ia menerima tugas yang Tuhan berikan. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik pekerjaan, rumah tangga, studi, dan pelayanan, marilah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengandalkan Tuhan. Kalau berhasil, setiap pujian kita terima dengan rendah hati dan mengembalikannya kepada Tuhan. Sebab Ia yang memampukan kita untuk menyelesaikan itu semua. Biarlah melalui kehidupan kita yang dimuliakan melebihi siapapun, itu adalah anugerah Tuhan. Peran diri dalam keluarga, gereja, dan masyarakat perlu kita sadari. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 10 ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus menyampaikan pernyataan penting dan tidak lazim dalam Matius 10 ayat 39. Ia menyebutkan bahwa setiap orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawa. Namun, siapa yang kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan hidup. Apa maksud Yesus tentang kehilangan nyawa demi Dia? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hidup setelah kehilangan nyawa? Dalam ayat ini, Yesus menekankan bahwa hidup sejati yang kekal hanya akan kita peroleh ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Hidup sejati di dalam Kristus merupakan kehidupan baru yang kita peroleh di dalam kerajaan surga. Karena itulah Raja Salomo menyampaikan betapa sia-sianya hal yang kita lakukan selama hidup sementara di dunia ini. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Anda bisa buka di dalam Pengkhotbah 1 ayat 14. Kita punya kesempatan setiap hari untuk menyerahkan hidup kita di bawah kaki Yesus sebagai respon dan kasih-Nya yang begitu besar. Sehingga kita bisa mengalami hidup berkelimpahan yang hanya kita dapatkan dari Tuhan. Berserah adalah sikap di mana kita memposisikan hati kita untuk menerima berkat Tuhan sepenuhnya. Tuhan tidak pernah memaksa untuk memberikan berkat-Nya atas kita. Dia tidak juga memaksakan diri untuk hadir dan mengasihi kita. Karena Dia adalah Tuhan yang panjang sabar dan setia menunggu kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya sebagai respon dari kasih-Nya yang besar atas kita. Sehingga kita bisa mengalami semua keajaiban yang disediakan bagi kita. Penting bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Sang Raja, Pencipta dan Penyedia kita. Karena itulah kita perlu berhati-hati dengan kesombongan yang rentan membuat kita gagal menjadi pribadi yang rendah hati. Hal inilah yang membuat Tuhan begitu membenci kesombongan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 6. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Anda bisa buka dalam Matius 6 ayat 33. Membutuhkan kerendahan hati dan penyerahan diri secara total. Menjadi rendah hati bukan berarti menjadikan kita sebagai pribadi yang lemah. Sebaiknya merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kita.
seperti yang disampaikan Paulus di dalam 2 Korintus ayat 11-30, bahwa dia terlebih bermegah di dalam kelemahan. Karena dengan itu kuasa Tuhan dinyatakan. Merendahkan diri dan berserah total di hadapan Tuhan memposisikan bimbingan dan kasih yang kita butuhkan dari Tuhan. Karena Dia adalah lautan kasih, sumber pertolongan, sang penyembuh, dan sumber kekuatan yang tak terkira. Roh Kudus yang diam di dalam kita juga bekerja sebagai penolong yang akan memenuhi sebuah kebutuhan kita. Saat kita memilih untuk berserah di dalam semua rencana, tujuan dan kehendak Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi, hari ini bersediakah Anda untuk kehilangan nyawamu, untuk mendapatkan hidup yang sejati dalam Tuhan? Singkirkanlah lebih dulu segala kesombongan dan ambisi pribadi yang berkuasa atas hidupmu. Mari belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Demikianlah renungan khotbah hari ini yang baru saya jelaskan. Saya akan membacakan apa isi Alkitab tersebut di dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dan Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Lalu kata Deborah, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanim dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang.
Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya lah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang yang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapati dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikianlah isi firman Tuhan tersebut. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Apa yang kami dengarkan hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, saat ini di mana keadaan kurang sehat, biarlah Tuhan sembuhkan aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan intinya aku mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Bapa, buat segala pertolongan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang hidup dalam diri kami. Bapa, biarlah segala pekerjaan apapun itu, buanglah segala roh kemalasan di dalam diri kami. Apapun, segala usaha yang kami lakukan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapakku. Berkati juga Tuhan buat orang yang selalu mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup mereka semakin dipulihkan, semakin dikuatkan di dalam Engkau, dan bertumbuh di dalam iman untuk selalu belajar tentang hidup di dalam Engkau. Bapa, berkati juga Tuhan buat studi mereka, buat pekerjaan mereka, dan apapun segala yang mereka lakukan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun segala tindakan yang kami lakukan dengan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, maka semua tindakan itu akan terjadi oleh mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah hati kami semakin diketuk dan semakin dibukakan oleh kebenaran firman-Mu selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan apapun yang kami lakukan hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Amin.